itu ada 2 macam. Dan 2 macam itu bersifat imbyang dan bisa multidimensi. Nah, bisa imbyang multidimensi itu tergantung level orang yang berlatih. Semakin dia latihannya betul, lama, dia menemukan hal baru, ya sebetulnya tidak baru, dia hanya menemukan hal saja yang dulu dia belum ketahui. Nah, balancing dalam hal ini, ya ini dalam hal ini balancing itu kata pengganti untuk relativitas hubungan kita dengan lingkungan, dengan diri kita, dengan lingkungan. Nah, jadi batasannya kita sepakati dulu ya, jangan diomongin, lu kok balancingnya yang gitu. Jadi balancing terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan itu utamanya kalau untuk Daichi Gen ini adalah dengan lawan, yaitu dengan kita memperhatikan diri sendiri yang saya sebutkan tadi, batasan-batasan, aturan-aturannya dilakukan terus. Ini yang batasan-batasan, aturan-aturan secara fisik yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan. Nah, itu harus ada orang senior atau pelatih kita yang berkala mengawasi. Ya, kalau sekarang mungkin dengan online, langsung online, ataupun dengan direkam. Nah, dengan itu yang saya bilang tadi balancing, jadi balancing karena kita memperhatikan diri, kan kita peka. Peka otomatis terhadap lawan menempel, kita akan mengikuti dia, meninggalkan diri kita. Tapi meninggalkan diri kita itu kita sebagai leader yang mengontrol dia. Jadi dia mau apa, ikan mengikuti. Tapi hasil akhir kita adalah yang menentukan. Jadi ini filosofi kata-kata ini sangat paradok dan banyak orang yang salah kaprah. Jadi kalau tidak diterangkan dengan cancuang tadi, latihannya begini, nanti harapannya begini. Itu yang pertama, jadi balancing secara fisik. Kemudian otomatis kan kepekaan kita jalan. Kepekaan kita jalan, lalu ini hasilnya itu multidimensi dan berganda. Kalau kamu latihan ini dengan benar, itu kamu dapat ini. Dengan dapat ini, kamu latihan ini, kamu akan dapat ini. Jadi tidak terasa kemampuan kita meningkat. Ya, saya tekankan lagi sesuai dengan William Chen ajakan, jangan berpikir tentang Qi dulu. Qi akan muncul. Nah, Qi akan muncul ini dia buktikan, ini klipnya di YouTube ada, ini di websitenya dia. Dia di wawancara TV, dia memegang pisang memukul orang. Orangnya terasa, ya karena dia di TV jadi mukul juga tidak serius betulan, tapi pisang tidak melenyap. Kalau orang mukul dengan memegang telur itu adalah hal yang biasa. Kalau keras mungkin telurnya pecah. Karena kalau kita memegang telur, telur kan relatif bentuknya bulat, apa itu? Yang bukan bulat betulan itu apa namanya? Lonjong. Ya, lonjong. Nah, lalu istilah ini kalau Yohanes, istilah sipilnya apa? Elips. Elips. Ya, elips. Tenaganya terbagi rata, ya. Nah, kalau kita meremas itu sekuat apapun, telur tidak akan pecah. Nah, itu dipukulkan ke orang, kalau sampai pecah, relatif pukulannya dia keras. Tapi, maksudnya tenaganya keras, tapi tangannya dia tidak song. Nah, William Chen nyoba dengan pisang. Itu dia tidak elips, dan dia lunak. Dia mukul pisang tidak melenyap. Berarti dia itu punya energi, punya Qi. Cuman karena dia pengajar di Amerika, itu kalau dia ngomongkan Qi, mereka tidak mudeng. Harus secara teknis ilmiah. Nah, lalu multidimensinya terhadap mental kita. Ini terhadap ego dan mental ya. Karena kita biasa memeriksa diri sendiri, otomatis kita itu sadar. Sadar seperti yang saya katakan tadi, kesadaran itu termasuk panca indera, mempengaruhi panca indera lain, dan mempengaruhi kepekaan perasaan. Nah, kepekaan perasaan itu juga berhubungan dengan omongan orang. Jadi dengan berlatih cancuang, kalau benur, tapi semua pilihan ya, benur, benar, dan baik.
kalau ada omongan orang lain yang tidak enak atau kita itu diam aja, tertawa. Karena kita peka, kita sadar. Berarti, oh kamu gini-gini, anggap aja kualitasmu segitu, dan mengapa omonganmu mempengaruhi saya. Kalau saya mau mempengaruhi kamu, saya mengikuti saya, kamu harus mengikuti saya. Hasil akhirnya. Jadi ini pola pikir secara ego atau secara mental. Ini salah satu hasil dari Canflang juga. Makanya secara umum orang-orang yang berlatih Daiji, tapi pilihan juga ya, mereka lebih responsif, sabar. Nah, ini salah satunya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih Koh dan Pak Moderator yang saya hormati. Ya, terima kasih ya. Bagus. Jadi kita fokus di acara hari ini memang banyak tanya jawab ya. Nanti di sesi berikutnya kita latihan praktek ya, sepotong-sepotong aja supaya ada rasanya ya. Ada rasa kita mempraktekkan yang sudah dijelaskan hari ini. Kita coba sepotong-sepotong aja. Nanti setelah 4-5 bulan kita undang Pak Endi lagi untuk melihat apakah ada perbaikan posisi tubuh dibanding latihan ke-1 ya. Ini harus diulang-ulang, nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, apalagi kalau nanti ada acara offline ya, kalau udah nggak ada pandemi, bagus sekali ini. Acara dulu kita nyamakan jambore atau workshop, ya seperti lalu lah yang di Lembang. Ya workshop. Kalau workshop kita bisa 2 hari, 3 hari itu di Lembang juga pernah ya Pak Endi ya dulu. Ya. Bagus, langsung bisa dicoba, dirasakan. Nah, ini ya silakan. Nah, ini komentar untuk Pak Yohanes yang kemarin yang ada teman yang tanya kok apa itu gelas cupnya bisa nempel. Itu dipegang atau nempel sendiri? Oh ya nempel sendiri. Lah kok usah begitu kenapa? Nah, mereka enggak tahu. Ya, saya jelaskan mekanismenya secara ilmiah. Itu begini, waktu kita kecil kan ada mistar itu yang kita gosok-gosok dengan kain atau dengan kulit, lalu kita dekatkan ke rambut kan berdiri. Itu kan magnet statis. Ini secara fisika ya. Mungkin ini menurut logika saya gitu. Mungkin nanti Koh Yohanes bisa mengoreksi kalau salah. Nah, dengan latihan cancuang kita bisa menghasilkan Qi. Nah, Qi ini bisa dipresentasikan atau dalam bentuk magnet, lalu dalam bentuk listrik, lalu dalam bentuk aura atau semacam gelembung atau terasa seperti kernyit-kernyit gitu. Nah, orang ini saya jelaskan. Jadi itu kan peristiwa fisika. Jadi yang Pak Yu lakukan itu adalah kebalikan dari peristiwa fisika kalau kita gosok-gosok mistar garisan yang bisa ada magnetnya lalu didekatkan ke rambut, rambutnya berdiri ngantil. Jadi mistarnya itu adalah Pak Yu. Jadi dia dengan latihan cancuang atau Qi atau apapun menghasilkan Qi itu dipresentasikan seperti magnet statis. Makanya gelas cup itu bisa kantil. Oh, dia baru mudeng. Dikira itu nempel atau gimana. Menurut saya penjelasannya begitulah. Gimana? Betul begitu atau enggak? Koh Yohanes. Ya terima kasih Pak Endi. Seperti menghasilkan medan magnet statis yang itu bisa menempel. Jadi ini kebalikan, jadi biasanya kita yang ditempeli rambut kita nempel, tapi ini yang nempel. Itu bisa untuk tolak ukur lah, kalau sudah punya Qi dalam bentuk magnet statis. Iya, ini hanya semacam peragaan aja ya. Jadi ya, tapi itu untuk membuktikan bahwa ada hasil. Ini untuk daya tarik pemula perlu, walaupun setelah selanjutnya itu mereka juga bisa gitu. Ya, semua orang bisa ya, semua orang punya energi, tinggal dilatih. Terutama orang sehat, anak-anak lebih cepat dia latih ya, anak-anak. Karena dia energinya lebih murni seperti pernah disebutkan oleh Pak Paulus juga ya. Sejak lahir anak-anak
G-nya lebih besar daripada orang dewasa. Orang dewasa G lahirnya makin lama makin menurun, apalagi kalau nggak dilatih ya. Ya, dan nafas dan ingin atau pikiran rasa. Ya. Buang apa? Dengan pikiran kita membuang, melepas. Ya, itu hanya peragaan aja ya, nggak berarti apa-apa. Hanya kita waktu latihan ada titik yang bisa kita rasakan. Beberapa teman ada yang sudah bisa, bahkan ada yang nggak latihan pun bisa loh, karena secara alami mereka punya magnet di dalam tubuhnya bagus. Malah saya lihat di YouTube itu ada anak kecil di Singapura itu Nggak bisa ya? di bawah 10 tahun ya bisa menempelkan benda-benda, nggak cuma plastik tapi logam ya. Ya itu kelebihan memang secara natural badan manusia itu hebat. Jadi punya energi atau bukan benda mati ya. Kalau gelas ini ditempelkan kayu kan lepas. Karena benda mati atau tempelkan besi kan lepas. Tapi kalau dengan benda hidup atau tubuh kita itu ada magnetnya. Ya. Cuman kalau dibuktikan secara ilmiah kita juga susah ya, karena Qi itu sendiri sampai sekarang orang bule atau orang barat melacak Qi itu apa juga masih pusing dia. Kalau kita latihan rumus-rumusnya hanya ngikutin kaidah-kaidah saja. Jadi secara rumus kimia atau elektriknya itu kita nggak sampai mencari ke sana ya. Kalau orang barat mencari sampai sana, ya sampai sekarang juga belum bisa membuktikan ya. Cuman tahu bahwa itu sekarang mulai diakui Qi itu ada. Ya, terima kasih. Yang lain kalau nggak ada, silakan. Buang apa? Pak Suharjono atau Bu Christine yang bisa menutup acara ini. Nanti dilanjutkan ke hari Kamis. Kalau memang nanti dari komen-komen peserta hari ini menghendaki berlanjut, nanti kita adakan beberapa sesi lagi untuk cancuang, peragaan, sama uraian yang lebih dalam. Kemarin saya lihat materinya Pak Edi itu banyak sekali. Bukan apa, saya khawatir hanya sia-sia diuraikan sekalian, karena ini hanya semacam numpang lewat kayak berita ya. Kalau ini sebetulnya ilmu dalam ya, lebih susah dijelaskan. Tapi kalau bertahap lebih bagus. Nanti yang berminat silakan membuat komunitas kecil dibimbing Pak Hendi, Pak Suharjono ya. Di kotanya masing-masing nggak apa-apa. Di kota masing-masing silakan berlatih dulu. Yang kurang jelas bisa kontak Pak Hendi atau via kami juga boleh. Nanti kita fasilitasi 3 atau 4 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa dievaluasi kalau secara online ya. Ya, silakan Pak Suharjono. Kalau enggak, Pak Yohanes. Ya, ada pertanyaan Pak Beni? Oh enggak, saya cuma kasih informasi. Ya. Seingat saya itu yang tadi gelas nempel itu listrik elektrostatik. Oh, Pak Beni latar belakangnya elektro. Ya betul. Ya, ya bagus ini. Jadi saya ngerti itu sebetulnya itu listrik elektrostatis. Elektrostatis ya. Bukan magnet. Bukan magnet ya. Ya istilah-istilah itu kita detail nggak jelas secara sainsnya. Kita belajar orang tradisional itu ngikutin aturan, tapi hasilnya sendiri nggak tahu itu apa. Kalau dari ya, terima kasih Pak Beni. Elektrostatik. Ya, elektrostatik ya. Ya, biar lebih paham ya. Elektrostatisnya. Elektrostatis. Ya, silakan Mas Suharjono menutup acara ini untuk dilanjutkan nanti hari Senin kita bertemu lagi. Koyo sebelumnya bisa foto bersama, dokumentasi. Ya, silakan di on videonya untuk bukti. Di on dulu bapak-bapak dan ibu-ibu kita foto bersama. Foto diklik bersama. Ya. Mulai. Untuk absensi kelihatannya di admin ini. Oh, enggak. Yang rajin nanti dapat bintang. Ya, buat kenang-kenangan. Mulai 1, 2. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu ya. Pak Suharjono silakan Pak Suharjono tutup dulu.